Dan dampaknya apa? Dampaknya warga kedapatan zonk deh. Apa zonknya? Pemimpinnya ternyata sudra. Halo Sobat Riders, kali ini gua bahas lagi tentang leadership. Kali ini bahasanya adalah apa sih metode yang tepat dalam memilih seorang pemimpin. Lo bisa saksiin dulu pandangan Mbah Tejo. Check it out. Orang yang dari bangun tidur ke tidur lagi mikirin dirinya sendiri itu kaum sudra. Orang yang dari bangun tidur ke tidur lagi mikirin kelompoknya itu Weisya. Orang yang dari bangun tidur ke tidur lagi itu mikirin negara itu kasatria. Itu kesadaran sebelum jadi kelas sosial ya. Orang yang mikirin manusia itu brahmana. Makanya sudra kalau katakanlah waktu itu nyuri ayam bisa nggak dihukum karena dianggap belum manusia. Tapi kalau brahmana sampai nyuri ayam bisa dihukum mati. Maksud saya, psikolog-psikolog kumpul lagi untuk menyaring orang yang mana punya kesadaran kelas kesatria. Hanya kelas kesatria yang bisa jadi anggota DPR, bisa jadi pejabat. Waisa nggak bisa karena dia mikirin keluarganya. Oke, gua rasa penjelasan Mbah Tejo sudah cukup terang benderang ya. Dan kalau dari cerita Mbah Tejo seperti itu, berarti cara memilih pemimpin dengan demokrasi adalah cara yang amat beresiko. Kenapa beresiko? Karena sudra bisa menjadi pemimpin dengan metode demokrasi. Dan sudah menjadi rahasia umum, demokrasi terlebih di Indonesia ini itu sudah tidak lagi murni. Banyak cara-cara politik kotor yang dilakukan untuk meraup suara, dan dampaknya apa? Dampaknya warga kedapatan zonk deh. Apa zonknya? Pemimpinnya ternyata sudra. Pemimpinnya ternyata cuma mikirin dirinya sendiri. Pemimpinnya ternyata cuma mikirin soal nambah istri, senang-senang, hura-hura, ngabisin anggaran. Dan ketika itu terjadi, maka pemimpin yang buruk berdampak kepada bencana bagi mereka yang dipimpin. Nah dari sini gue berkesimpulan kalau demokrasi itu bukan merupakan cara yang tepat untuk lo bisa mendapatkan seorang pemimpin yang membawa kesejahteraan kita semua. Lantas apa dong metode yang tepat? Pemimpin dipilih dengan metode meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Sebuah metode memilih pemimpin berdasarkan dari kompetensi, rekam jejak karir, fakta-fakta yang bersangkutan dalam bersepak terjang yang membuat orang tersebut layak diangkat menjadi pemimpin karena dianggap mampu beradaptasi dengan zaman yang hari ini sedang berlangsung. Jadi garis bawahnya adalah kita butuh pemimpin yang bisa memahami zaman dan bisa beradaptasi mengambil sebuah kebijakan sesuai dengan tuntutan zaman. Karena kalau zaman sudah berubah, tapi model kepemimpinan masih gaya yang dulu, dengan alasan ini sudah menjadi budaya sejak dulu, padahal sudah tidak relevan lagi di masa yang sekarang, maka kepemimpinan tadi tidak akan efektif dan akan berdampak kepada bencana bagi perusahaan, bagi organisasi, atau bahkan bagi negara tempat dia memimpin. Oke, thank you udah dengerin. Sampai ketemu lagi. Ciao.